Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara unsur Forkopimda Kota Kendari dalam hal ini Dandim 14-17 Kendari, Mayor Nasir yang sudah hadir, yang terhormat saudara-saudari, Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang saya cintai dan banggakan, adik-adik mahasiswa Universitas Haloleo dan setiap anak-anak yang sedang melaksanakan KKN di DPRD Kota Kendari, hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari di acara pokok penyampaian laporan Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah, penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari serta pendapat akhir Wali Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para kepala OPD di pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya, serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, baik di dalam ruangan ini maupun melalui video telekonferensi, sehingga rapat paripurna pada siang menjelang sore ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang ditandatangani oleh 28 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk melaksanakan rapat paripurna pada siang. Dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Skorsi rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 28 Desember 2020 saya cabut kembali dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian laporan Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari atas Raperda tentang perusahaan umum daerah kepada Saudara Isyur Ilham Hamra. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Kendari, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Kendari, Sekretariat Daerah Kota Kendari, serta para pejabat lingkup pemerintah daerah Kota Kendari yang sempat hadir pada
siang hari ini maupun yang mengikuti secara virtual. Adapun laporan atas hasil pembahasan Raperda Kota Kendari tentang persoalan daerah Kota Kendari adalah sebagai berikut. 1. Prioritas pembahasan. Maaf, angka 1. Waktu pelaksanaan. Rapat pembahasan Raperda Kota Kendari tentang persoalan umum daerah Kota Kendari tidak dilaksanakan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 14, 19, 20, dan 21 Januari 2021. Kedua, tempat pelaksanaan. Rapat dilaksanakan di ruang rapat DPD Kota Kendari. Ketiga, pimpinan rapat. Rapat dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPD Kota Kendari yang didampingi oleh anggota Bapemperda DPD Kota Kendari. Keempat, peserta rapat. Peserta rapat terdiri dari OPD dan bagian teknis terkait, yaitu Bapeda Kota Kendari, Inspektorat Kota Kendari, bagian ekonomi Setda Kota Kendari, bagian hukum Setda Kota Kendari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, Dinas Perhubungan dan Kota Kendari, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Kendari, dan Dinas Perikanan Kota Kendari. B. Unsur dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. C. Tim akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari selaku tim pengkaji dan kelayakan pemuda Kota Kendari. D. Bagian hukum dan persidangan DPD Kota Kendari. Kelima, pelaksanaan rapat. Pembahasan rancangan perda dilaksanakan dengan metode interaksi antara Bapemperda DPD Kota Kendari dengan peserta rapat dan melakukan kajian bersama atas materi rancangan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan tentu saja harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah. Dalam proses pembahasan juga tak lepas dari berkembangnya perbedaan pendapat, kritik, dan saran yang bersifat membangun dari Bapemperda DPD Kota Kendari dan peserta rapat sebagai pertanda adanya interaksi positif yang bertujuan untuk melahirkan peraturan daerah yang berkualitas. Kemudian hasil pembicaraan tingkat 1. Akhir dari pembicaraan tingkat 1 adalah disampaikannya pendapat akhir fraksi-fraksi DPD Kota Kendari atas rancangan perda Kota Kendari tentang persoalan umum daerah Kota Kendari yang berisi tentang kritik dan saran atas materi perda serta harapan ke depan jika kelak perda ini telah terbentuk akan berimplikasi bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Kendari. Secara umum, seluruh fraksi DPD Kota Kendari menyetujui hasil pembahasan yang telah dilaksanakan pada pembicaraan tingkat 1 untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu fasilitasi di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara sebagai proses menuju terbentuknya sebuah peraturan daerah. Dalam tahap ini, Wali Kota Kendari melalui Sekretaris Daerah Kota Kendari menyampaikan surat permohonan untuk dilakukan fasilitasi dan rancangan perda tentang persoalan daerah Kota Kendari yang merupakan salah satu bagian dari pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah di tingkat provinsi. Segala hal yang berkaitan dengan materi maupun teknis penulisan rancangan perda dikoreksi oleh Biro Hukum Sekretaris Provinsi Sulawesi Tenggara demi kesimpulan produk hukum yang saat ini akan diambil keputusan untuk segera ditetapkan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai bahan untuk informasi atas kegiatan pembicaraan tingkat 1
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Atas perhatian dan partisipasi dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini, saya atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kendari mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kendari, Ketua Ilham Hamdan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Syekh Ilham Hamdan yang telah menyampaikan laporannya. Rapat paripurna Dewan serta undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap raperda tentang perusahaan umum daerah. Di meja pimpinan telah terdapat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Pandangan ahli fraksi Partai Nasdem raperda tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemda Kota Kendari. Yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, jalan mengawali kegiatan kita pada awal periode tahun 2021. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka mengikuti rapat penyampaian pandangan akhir tentang raperda perusahaan umum daerah Kota Kendari. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Setelah kita bersama-sama mengikuti pembahasan pandangan umum raperda tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari beberapa bulan lalu pada tahun 2020 atas materi raperda ini, di mana telah dipaparkan maksud dan tujuan serta kegiatannya. Dibentuknya badan usaha milik daerah adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat dengan tujuan: 1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. 2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. 3. Memperoleh laba atau keuntungan. 4. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Adapun kegiatan usaha berusaha bertakwa meliputi: A. Divisi usaha kredit makro. B. Divisi usaha transportasi. C. Divisi usaha retail. D. Divisi usaha pariwisata. E. Divisi usaha tambat labu. F. Divisi usaha pengelolaan limbah. B3. G. Divisi kawasan industri dan pergudangan. H. Divisi usaha perikanan. Sedangkan modal perusahaan daerah terdiri dari: A. Penyertaan modal daerah. B. Pinjaman. C. Hibah. D. Sumber modal lainnya. Dalam raperda Perumda bertakwa dilakukan oleh organ perumda terdiri dari: A. Kader Pembangunan Manusia. B. Dewan Pengawas. C. Direksi. Dari pembahasan raperda Perumda Kota Kendari dari bab 14 dan bab 81, pasal telah banyak yang kita diskusikan, mengoreksi, memperbaiki baik bab maupun pasal yang tidak efektif dan efisien untuk memperbaikinya, sehingga Partai Nasdem
pada kesempatan ini menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut. 1. Perumda Kota Kendari perlu disahkan sebagai legitimasi perda yang akuntabel dan kredibel yang menjadi wadah pelayanan kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat. 2. Pengelolaan perumda ini benar-benar dikelola secara profesional sesuai maksud dan tujuan pendirian perumda. 3. Perumda Kota Kendari ini mudah-mudahan jangan dijadikan alat politik dan sumber daya politik. 4. Fraksi Partai Nasdem dalam pelaksanaan raperda perumda ini akan senantiasa memantau, mengawal dan mengawasi pelaksanaannya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Demikian pandangan akhir fraksi Partai Nasdem. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menerima raperda perusahaan umum daerah bertakwa Kota Kendari mengusulkan menjadi perda yang legitimit. Salam restorasi, salam perubahan untuk rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 26 April 2021. Fraksi Partai Nasdem, Ketua Abdul Razak SP, Sekretaris Andi Sitrofika Hidayat, Wakil Ketua Adi Bapada, Anggota Arwin SNMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala rahmat dan nikmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi rahmat, kesehatan, kekuatan serta kebahagiaan untuk berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, badan usaha milik daerah didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum merupakan penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Badan usaha milik daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi. Bentuk pajak, dividen maupun privatisasi. Pembentukan perunda terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengakomodifikasi BUMD ke dalam dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah dan perseroan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas beberapa waktu yang lalu tentang rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari, ditetapkan 8 divisi usaha terdiri atas divisi kredit
mikro defisit, transportasi defisit, retail defisit, pemanfaatan tambak laku defisit, pariwisata defisit, defisit pengelolaan persampahan, dan limbah B3, divisi pengelolaan kawasan industri dan pergudangan, dan divisi pengelolaan perikanan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, fraksi Gerindra mengapresiasi pembentukan Raperda tentang perunda ini dengan beberapa catatan. 1. Dari divisi perlu ada dari 8 divisi perlu ada prioritas utama untuk pengelolaan aset yang strategis. Fraksi Gerindra mengusulkan kawasan Kendari dijadikan program prioritas karena kawasan ini mencakup hampir dari seluruh divisi. 2. Pelimpahan kewenangan kepada Perunda dalam pengelolaan aset-aset daerah perlu diawasi. Oleh karena itu, pembentukan Dewan Pengawasan sebagaimana tertera pada bab 6 bagian kedua Raperda ini harus melibatkan unsur-unsur profesional berdasarkan mekanisme seleksi yang ketat. 3. Agar perda ini optimal dalam memberikan kontribusi terhadap TAD, maka perlu audit keuangan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang diperoleh per periode tertentu. Jika terdapat indikasi penyelewengan, harus segera diantisipasi berdasarkan sanksi yang terdapat dalam perda ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Ketua Insinyur Simon Mantong, Wakil Ketua Hussein Mahmud, Sekretaris Lali Ali Akbar, anggota Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ada dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi DPR Kota Kendari terhadap Raperda tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir atas Raperda tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan disampaikannya pendapat akhir fraksi-fraksi terdapat Raperda ini menandakan bahwa akan disahkannya Raperda ini menjadi sebuah peraturan daerah yang akan menjadi landasan hukum yang mengatur. Tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan perunda serta perekrutan Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan perunda. Sebagai salah satu perusahaan daerah yang akan mengelola banyak kegiatan usaha di dalamnya,
Tentu saja kita semua berharap pada implementasinya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih maksimal, sehingga target pencapaian dapat betul-betul dirasakan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan. Dalam pengelolaannya nanti Praksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menaruh harapan besar bahwa Perumda ini benar-benar dikelola dengan baik, termasuk dalam perekrutan Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan yang dilakukan berdasarkan kekerabatan serta unsur-unsur kedekatan dan hal-hal lain. Lakukanlah hingga uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan kompetensi personil yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk membangun sebuah manajemen perusahaan daerah yang profesional sehingga akhir yang diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan yang diterapkan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, lebih lanjut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan Perumda ini agar diselaraskan dengan visi Kota Kendari, yaitu mewujudkan Kota Kendari kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi, dan teknologi dengan 8 divisi usaha yang ada senantiasa memperhatikan penjabaran dari visi-misi Kota Kendari untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan masyarakat Kota Kendari. Sebagai masukan dan proyeksi dari naskah penyusunan Raperda ini sebelum disebarluaskan dan diketahui oleh publik, untuk diteliti dan dilihat kembali beberapa teks yang masih belum tepat dalam tata cara pengetikan, perlu ketelitian dalam pengeditannya sehingga nanti tidak menimbulkan multitafsir dalam penerjemahannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pendapat ahli Praksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan. Kami berharap Perumda ini dapat menjadi lokomotif dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Praksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyatakan setuju dan menerima rancangan peraturan daerah ini untuk selanjutnya diproses dan disahkan menjadi peraturan daerah. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Wali Kota Kendari beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang terjalin selama ini. Insya Allah dapat terus kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah rakyat sehingga dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan ibadah di sisinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 26 April 2021. Praksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Saya sendiri Haji Hasbulan SE MM Ilham Hamra Amidasul Notiana SE. Pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perusahaan daerah Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Kendari, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPR yang sempat hadir pada sore hari ini, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang sempat hadir pada sore hari ini, yang saya hormati ibu-ibu atau bapak-bapak OPD yang sempat hadir atau yang ikut secara virtual pada sore hari ini. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, marilah tak bosan-bosannya atau tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah juga
sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan kesehatan guna menghadiri rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian kata fraksi tentang masalah perusahaan umum daerah Kota Kendari. Saya mewakili fraksi PD Perjuangan untuk membacakan pandangan fraksi ini. Barangkali saya tidak perlu terlalu panjang bercerita tentang peraturan daerah ini, bahwa yang pada intinya bahwa secara yuridis bahwa peraturan daerah ini telah memenuhi syarat karena dia lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. Tetapi tentunya harapan kita dari peraturan daerah yang kita rancang sekian lama ini, harapan kita minta maaf Pak sebagai pemerintah daerah bahwa betul-betul perusahaan daerah ini menciptakan humaniora untuk masyarakat Kota Kendari. Artinya kalau tadi minta maaf dari fraksi Nasdem tadi mengatakan bahwa ini jangan dijadikan ajang politik atau strategi politik, kalau saya tidak, justru sebaliknya, karena politik ini adalah seni. Harapan saya dari seni ini Pak Wali Kota mampu menjalankan peraturan daerah ini untuk menjamin atau untuk bisa mendapatkan pundi-pundi kita atau mendapatkan pendapatan asli daerah, sehingga ini adalah bisa membawakan kemaslahatan masyarakat Kota Kendari. Itu barangkali. Karena kalau saya mau cerita, kita mau proteksi dari awal, pemerintah daerah belum menjalankan peraturan daerah ini, saya rasa belum pas untuk menurut saya, belum pas. Tetapi ketika Bapak kita serahkan untuk menjalankan peraturan daerah ini, ternyata tidak mampu menjawab apa yang kita inginkan, maka ini kita akan dudukkan bersama bahwa kita akan berikan proteksi-proteksi yang kira-kira bagaimana untuk ke depan, jalan apa yang kita tempuh lagi. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan Pak selaku pemerintah. Yang prinsipnya bahwa kami fraksi PD Perjuangan menerima untuk dijalankan peraturan daerah ini untuk bisa membawakan kepastian kehidupan kita masyarakat Kendari. Walaupun dalam kondisi pandemi ini mungkin barangkali dengan peraturan daerah bisa menambah sedikit demi sedikit untuk PAD kita. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Kendari, yang kami hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, serta segenap anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati anggota Puspida Kota Kendari, dalam hal ini dihadiri langsung oleh Pak Dandim 1417 Kota Kendari. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti via telekonferensi, yang kami hormati pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang hadir secara langsung maupun via telekonferensi, yang kami hormati, banggakan dan cintai adik-adik mahasiswa-mahasiswi KKN UHO dan STI 66 Kota Kendari. Selamat datang di kantor DPRD Kota Kendari, insan pers, hadirin dan undangan yang sama berbahagia. Mengawali pandangan akhir kami pada kesempatan ini, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dan hadirin sekalian
atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi PKS terhadap Raperda Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari tahun 2021. Hadirin sidang dewan yang terhormat, setelah mencermati Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari tahun 2021, maka izinkan kami menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS mengapresiasi adanya Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari tahun 2021 ini, mengingat pentingnya Raperda tersebut sebagai acuan bagi badan usaha milik pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah atau Perumda dan perusahaan perseroan daerah atau Perseroda, sehingga memang sudah seharusnya semua perusahaan daerah harus diubah menjadi perusahaan umum daerah yang selanjutnya disebut Perumda. Kedua, fraksi PKS mengharapkan agar dalam pelaksanaan Perda ini ada optimalisasi peran BUMD mulai dari peningkatan sumber daya manusia, kinerja BUMD, dan manajemen pengelolaan yang baik, sehingga fungsi BUMD sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, fraksi PKS juga mengingatkan agar Perda Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari ini dalam implementasinya senantiasa memperhatikan aspek kebutuhan daerah, pelayanan umum, kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk meliputi analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, serta analisis kelayakan keuangan sehingga sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang ada serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Kendari hingga terwujudnya kota layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknologi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 26 April 2021, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari. Ketua Juli SPD MPD, Sekretaris Dr. Jabal Al-Jufri, Bendahara Fitrianti Rifai SH, Anggota Dr. Andus Haji Aman Labelo, Haji Rostina Tarimana, saya sendiri Rizky Brilian Magala, Haji Suman ST. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPR Kota Kendari serta anggota, yang terhormat para perangkat organisasi daerah berpindah Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan pers, serta adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Dewan yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terbatas kepada kita semua, serta tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama dapat menghadiri penyampaian pendapat akhir terhadap laporan Badan Pembentukan Perda mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari, untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah. Rapat Dewan yang terhormat, berikut ini kami sampaikan pendapat akhir serta harapan fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Kami mengharapkan dengan hadirnya rancangan peraturan daerah perusahaan umum daerah Kota Kendari tersebut, pengelolaannya secara profesional dan transparan, sehingga memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 2. Kami mengharapkan rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari dapat berkontribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional Kota Kendari menerima rancangan peraturan daerah Kota Kendari tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari tentang Raperda Perusahaan Umum Daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amal kepada kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang tidak terbatas untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari tahun 2021. Yang terhormat Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan sesama anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari yang diwakili oleh Dandim Kota Kendari atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti agenda ini secara telekonferensi, yang terhormat pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Kendari, baik yang hadir di tempat ini secara langsung maupun yang mengikuti secara telekonferensi. Adik-adik mahasiswa UHO dan STEN 6 yang kami banggakan, rekan-rekan pers dan hadirin undangan yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga dalam suasana berpuasa bagi yang melaksanakan, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan guna hadir di tempat ini dalam agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari tahun 2021. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan
PP nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maksud dan tujuan pembentukan Rapperda Perumda Kota Kendari dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah. Dari segi operasional, pendirian Perumda Kota Kendari memiliki tujuan usaha kegiatan yang akan dicapai, yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa. Pendirian Perumda Kota Kendari dalam kegiatan usaha pelayanannya memiliki target kinerja dan target bisnis untuk memperoleh keuntungan oriented profit dan sebagai salah satu sumber PAD daerah. Dari penjelasan isi materi rancangan peraturan daerah, pembentukan Perumda Kota Kendari yang diamanatkan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD bahwa jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perumda Kota Kendari menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat. Dari jenis kegiatan usaha Perumda Kota Kendari meliputi pengelola kegiatan usaha selaku pengelola milik pemerintah Kota Kendari. Jenis kegiatan atau usaha terdiri dari 8 divisi bidang usaha. Dalam perjalanannya, Pemda dapat mengembangkan divisi lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Wali kota mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan Perumda Kota Kendari dan selaku kuasa pemilik modal atau KPM memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang kekuasaan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. Dewan pengawas adalah dalam menjalankan tugas harian mewakili KPM dalam melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perumda Kota Kendari sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi pada usaha milik daerah. Rapat Presiden Dewan yang terhormat, dari uraian penjelasan dan ketentuan yang mengatur tentang Perumda Kota Kendari sebagaimana yang telah tertuang dalam rancangan peraturan daerah Perumda Kota Kendari, ada beberapa poin penting yang menjadi pendapat akhir fraksi Partai Golkar sebagai tanggapan dalam pelaksanaannya untuk dapat direalisasikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses seleksi calon Dewan Pengawas pasal 14 ayat 2 dan pasal 33 ayat 2, proses seleksi calon direksi dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Untuk itu, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa uji kelayakan atau fit and proper test hendaknya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Mengingat Perumda Kota Kendari adalah salah satu BUMD pemerintah daerah, secara operasional selaku pengelola kegiatan usaha dan pengelola aset milik pemerintah Kota Kendari, maka DPRD memiliki fungsi tugas pengawasan dan penganggaran pada Perumda Kota Kendari. 2. Sumber PAD daerah pengelolaan perwakilan di Kota Kendari saat ini cukup banyak. Penerimaannya, sumber PAD daerah pengelolaan perwakilan di Kota Kendari saat ini cukup banyak penerimaannya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari. Hendaknya subsektor perwakilan tersebut ditambah menjadi satu divisi pengelola partai dalam Perumda Kota Kendari. 3. Dalam menjalankan operasional kegiatan usaha Perumda Kota Kendari berkewajiban menetapkan SOP untuk menjadi pedoman utama dalam rencana bisnis sebagai dasar perjanjian kontrak kerja. 4. Dalam hal penataan modal daerah harus disesuaikan dengan kemampuan capaian kinerja perusahaan. Demikian juga halnya terhadap pemberian modal awal sebagai penguatan menuju kegiatan usaha yang maju, mandiri dan dipergunakan secara profesional. Rapat Presiden Dewan yang terhormat, demikian pendapat fraksi Partai Golkar untuk dapat kami sampaikan untuk menjadi saran pelaksananya. Untuk itu, dengan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
Fraksi Partai Golkar menerima rancangan peraturan daerah Perumda Kota Kendari untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 26 April 2021. Pembaca pendapat akhir Laudi Ashar. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Laudi Ashar yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu pengambilan keputusan. Dari ketujuh fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, semuanya menyatakan setuju bahwa perda tentang perusahaan umum daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari. Yang hari ini akan kita tuangkan dalam berita acara persetujuan bersama. Namun sebelumnya, saya minta persetujuan saudara-saudari anggota Dewan. Apakah Raperda tentang perusahaan umum daerah setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang telah mendapat hasil fasilitasi dan nomor register dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara? Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara kelima, yaitu pembacaan keputusan DPRD Kota Kendari yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. Kepada Saudara Haji Sampalam SE, saya persilakan. Keputusan DPRD Kota Kendari nomor 5 garing DPRD garing 2021 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 188/3/2/BH/4 tanggal 22 April 2021 perihal pemberian nomor register Ranperda Kota Kendari. 2. Hasil rapat pembahasan Raperda Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari tanggal 14, tanggal 19, tanggal 20, dan tanggal 21 Januari 2021. 3. Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari tentang penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda Kota Kendari tanggal 26 Februari 2021 memutuskan menetapkan 1. Menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari untuk ditetapkan Wali Kota Kendari menjadi peraturan daerah. Kedua, persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilaksanakan setelah mendapat fasilitasi dan nomor register dari pemerintah provinsi garing Gubernur Sulawesi Tenggara. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 26 April 2021. Ketua DPRD Kota Kendari Haji Subhan SE cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Wali Kota Kendari di Kendari, 2 dan seterusnya 5 asik. Sekian.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pemilihan Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari, baik yang menghadiri langsung di ruangan sidang paripurna yang terhormat ini maupun yang mengikuti melalui media Zoom, seluruh hadirin undangan beserta hadirin mahasiswa yang sangat berbahagia. Awali sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua dan hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir pada sidang paripurna DPRD Kota Kendari ini dalam rangka pendapat akhir fraksi dengan diterimanya peraturan daerah Kota Kendari tentang perusahaan daerah Kota Kendari tahun 2021. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan hasil daerah melalui perunda yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Kendari. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama perusahaan daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang terhormat, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Pendirian perunda didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk berdasarkan kebutuhan daerah dan hasil dari studi kelayakan usaha perunda Kota Kendari. Maka divisi usaha terdiri dari 8, antara lain divisi usaha kredit mikro, divisi usaha transportasi, divisi usaha retail, divisi usaha pariwisata, divisi usaha tambak lagu, divisi usaha pengelola limbah B3, divisi kawasan industri dan pergudangan, serta divisi usaha perikanan. Perusahaan daerah sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 539/6463/SD tanggal 27 November 2020 dan telah ditindaklanjuti dengan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan, memenuhi ketentuan pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya telah diberikan nomor registrasi nomor 2/39/2021 oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya berharap rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Kota Kendari ini setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah yang kita cintai. Tentu kita maklumi bersama bahwa suksesnya pembangunan Kota Kendari membutuhkan partisipasi dan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Oleh karena itu, kami mengajak pada kita semua, seluruh elemen masyarakat Kota Kendari untuk bersama-sama memberikan kontribusi maksimal dengan prinsip rasa kebersamaan dan kemitraan melalui komunikasi yang lebih harmonis, seperti yang terjalin saat ini antara eksekutif dan legislatif. Tentu kondisi ini hendaknya menjadi tradisi yang baik dalam hubungan pemerintahan sebagai pelayan masyarakat
dan legislatif sebagai wakil rakyat dalam mewujudkan visi misi Kota Kendari. Akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang ditunjukkan selama ini. Semoga apa yang telah dihasilkan, terkhusus terkait dengan penetapan peraturan daerah tentang perusahaan daerah ini, menjadi sumbangsi terbaik kita terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat paripurna hari ini saya tutup terlebih dahulu, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, unsur Forkopindah Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, dan hadirin sekalian atas perkenannya menghadiri undangan baik di ruangan ini serta para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari beserta jajarannya atas perkenannya mengikuti melalui video telekonferensi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Terima kasih pula kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Agribisnis, dan Teknik Sipil Universitas Alur-Leo, serta mahasiswa setia 66 jurusan akuntansi yang telah melaksanakan KKN di kantor DPRD Kota Kendari. Semoga segala ilmu dan pengetahuan yang kalian dapatkan di kantor ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada sore hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.